Hai, Shalom. Good morning, everyone. Good morning, Luktu. How are you today? Are you okay, students? We hope that you are okay for today. Now, welcome back with me, Teacher Lisbeth. Nah, baiklah anak-anak teacher, Luktu, kita kembali lagi belajar hari ini di subtema 2, perubahan energi. Oke anak-anak teacher, silahkan diperhatikan bukunya. Kita ada di subtema 2 ya anak-anak teacher. Subtema 2 ada di halaman 34. Yuk kita perhatikan sama-sama ya anak-anak teacher. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Lord Jesus, we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Thank you, students. Now, let's start our lesson for today. But before that, you should be remember, anak-anak teacher harus tetap diingat ya, 3M ya anak-anak teacher, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak ya anak-anak teacher. Tetap pastikan anak-anak teacher, ketika kamu keluar dari rumah, tetap mengingat 3M, dan semoga anak-anak teacher semuanya tetap sehat selalu ya anak-anak teacher. Jangan lupa tetap konsumsi makanan yang bergizi dan juga istirahatnya yang cukup. Baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu di subtema 2 ya. Manusia membutuhkan energi untuk hidup. Pastinya ya anak-anak teacher, di subtema 1 kita sudah pelajari bahwa kita memerlukan energi untuk hidup. Nah, misalnya energi dalam makanan, cahaya, dan juga panas. Selain itu, diperlukan energi lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi listrik dan bahan bakar. Dengan adanya energi listrik dan bahan bakar, kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan. Energi listrik membuat alat-alat listrik dapat berfungsi. Namun, anak-anak teacher, bahan bakar yang digunakan mobil lama-kelamaan akan habis. Nah, bagaimana ya anak-anak teacher ketika bahan bakar habis? Nah, pastinya manusia akan kesulitan dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Oke, nah coba diperhatikan gambar ini anak-anak teacher. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira alat elektronik yang kamu lihat dari gambar ini kira-kira apa ya anak teacher? Ya, ada lampu dan juga ada kipas angin. Nah, anak-anak teacher, kira-kira kenapa ya kipas angin ini bisa bergerak? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira kenapa kipas angin bisa bergerak? Kenapa coba? Oke, nah kipas angin dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Nah, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ketika kita sambungkan kabelnya ke listrik sehingga kipas angin tersebut dapat berfungsi, yaitu sehingga kipasnya bisa bergerak. Nah, ini dinyatakan bahwa kipas angin dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh berbagai energi listrik yang ada di sekitar kita, yaitu ada energi listrik, ada energi gerak, cahaya, panas, kimia, dan bunyi. Nah, anak-anak teacher, dari seluruh energi ini kita akan bahas bersama-sama ya. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bagaimana ya teacher? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini gas mengandung energi kimia. Ketika memasak menggunakan bahan bakar gas, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Lalu, bagaimana jika lampu? Nah, lampu merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas.
Dan setrika listrik merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, alat-alat elektronik ini atau alat-alat ini yang ada di rumah kamu, coba kita perhatikan. Nah, pasti mengalami namanya perubahan energi. Nah, anak-anak teacher, kita lanjut ya. Menyiapkan makanan dan minuman bergizi lebih mudah dengan bantuan alat-alat elektronik. Nah, misalnya sebagai berikut. Coba kita perhatikan anak-anak teacher. Nah, ini adalah contoh penanak nasi. Nah, alat penanak nasi mengubah energi listrik menjadi energi panas ya. Panas yang dihasilkan dapat mematangkan beras menjadi nasi. Lalu contoh alat elektronik yang lain nih, ada blender ya kan anak teacher. Blender mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, yaitu dengan cara gerakan pisau pada blender dapat melumatkan buah atau melumatkan atau menghaluskan bahan-bahan yang dapat kita masukkan ke dalam blender. Nah, anak-anak teacher, tadi kita sudah mengetahui beberapa perubahan energi. Nah, bahwa perubahan energi yang terjadi di sekitar kita yaitu yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi lain, kedua perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, ketiga perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Yuk anak-anak teacher, kita akan bahas one by one ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan energi listrik menjadi energi lain. Contohnya bagaimana ya? Nah, coba kita perhatikan alat-alat elektronik pada gambar ini. Pastinya anak-anak teacher, di rumah kita bisa temukan alat-alat ini. Nah, kira-kira alat-alat ini digunakan untuk apa ya? Atau bahkan bagaimana perubahan energinya? Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, yaitu pada setrika, pemanggang roti, kompor listrik, heater listrik, atau teko listrik, dan yang lain-lain. Nah, ini anak-anak teacher, energi listrik dia berubah menjadi energi panas. Nah, contohnya setrika. Kamu boleh praktekkan di rumah. Ketika kita sambungkan kabelnya ke listrik, pasti berubah energi menjadi energi panas. Begitu juga dengan alat yang lain. Nah, kenapa bisa ya teacher? Karena di bagian dalam alat-alat tersebut terdapat bahan pemanas yang terbuat dari bahan penghantar panas. Nah, ketika dialiri listrik, bahan tersebut suhunya akan naik. Nah, kita perhatikan lagi alat-alat yang lain nih. Nah, kira-kira alat-alat ini anak-anak teacher, bagaimanakah perubahan energinya? Ada yang tahu anak teacher? Oke, pastinya ini adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini akan diubah menjadi energi apa anak-anak teacher? Ada yang tahu? Coba energi apa? Yes, that's right. Benar sekali anak-anak teacher. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya nih, kipas angin, bor listrik, mixer, blender, dan yang lain-lain yang dapat bergerak dengan menggunakan energi listrik. Nah, kira-kira kenapa ya teacher? Nah, karena di dalam alat-alat tersebut terdapat motor listrik. Jika dialiri arus listrik, motor listrik akan berputar. Nah, itu dia anak teacher, energi listrik diubah menjadi energi panas dan energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Paham ya? Oke, kita lanjut energi yang lain. Nah, ada di sini kita perhatikan gambarnya. Kira-kira ini energi listriknya diubah menjadi apa ya? Energi listrik dapat juga diubah menjadi energi bunyi. Contohnya
radio, televisi, dan telepon genggam. Nah, radio dan televisi dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan hiburan. Televisi juga mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu bagaimana dengan lampu ini? Kira-kira perubahan energinya bagaimana anak teacher? Energi listrik menjadi apa? Coba. Oke, yes, that's right. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, yaitu pada lampu. Oke, anak teacher, paham ya? Sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Pastinya dari gambar ini kamu udah tahu kira-kira perubahan energi apa ya? Nah, kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu adanya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contohnya gambar pertama nih anak teacher. Bagaimanakah energi geraknya? Nah, senar gitar yang dipetik akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, dia kan bergerak dengan cara dipetik sehingga bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, itu dia anak teacher, perubahan gerak menjadi energi bunyi. Bagaimana gambar kedua? Nah, ketika bernyanyi yang bergerak itu adalah pita suara di tenggorokan kita. Nah, sehingga pita suara di tenggorokan itu bergetar. Nah, dan kemudian itulah yang menghasilkan bunyi. Paham ya anak teacher? Lalu kita akan lanjut ke bagian 3, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Benda yang mengandung energi kimia antara lain baterai, makanan, dan bahan bakar yang terdiri dari bensin, gas LPG, minyak tanah. Batu baterai pada senter mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jika senter dinyalakan, energi listrik tersebut berubah menjadi energi cahaya. Ada mobil mainan yang menggunakan baterai, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jika mobil mainan dinyalakan, energi listrik tadi berubah menjadi energi gerak. Lalu bagaimana dengan makanan ini? Makanan mengandung energi kimia. Di dalam tubuh, makanan diolah dan diubah menjadi energi panas, gerak, dan bunyi. Energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar diubah kendaraan bermotor menjadi energi gerak. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini kira-kira anak teacher sudah paham ya? Nah, apa yang sudah aku pahami hari ini? Nah, anak-anak teacher, kita sudah selesai pembelajarannya. Nah, kira-kira anak-anak teacher, apa yang sudah kamu pahami hari ini dari pembelajaran yang sudah teacher Elizabeth sampaikan? Nah, bahwa tadi kita sudah pelajari adanya perubahan energi. Nah, anak-anak teacher, kamu udah tahu dong sekarang setiap perubahan energi itu, baik tadi contohnya perubahan energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, dan yang lain-lainnya, dan juga contoh-contohnya. Baiklah anak-anak teacher, semoga sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak teacher. Baiklah anak-anak teacher, silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 39 nomor 1. Oke anak-anak teacher, selamat belajar, selamat mengerjakan, dan kamu boleh baca kembali bukunya pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya anak-anak teacher. Baiklah, until here our meeting for today. Now let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing until now. We have done our thematic lesson. And now we want to do our exercise and want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright students, see you next time and God bless you. Goodbye.